Halo, halo semua teman-teman. Ketemu lagi di channel kita IT Media Center. Saya dengan John Hasugian. Hari ini kita membahas mengenai bagaimana cara konvert sebuah Cisco Access Point Aeronet dari lightweight mode to autonomous mode. Gitu ya. Jadi Cisco Aeronet itu biasanya ya Air AP gitu, biasa disebut ya Air AP 3502, Air AP 28 sekian Air AP, tipe-tipenya ya, tipe-tipenya itu image-nya itu punya dua mode ya, ada yang lightweight, ada yang autonomous ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau konfigurasi access point-nya Cisco, jadi kita cek dulu dia modenya lightweight atau autonomous ya. Jadi kalau lightweight itu saya sedikit kasih tahu. Kalau lightweight itu dia di manage oleh si ada namanya perangkat WLC ya, wireless LAN controller. Jadi dia yang memanage semua, baik itu SSID-nya, baik itu IP-nya, VLAN-nya, baik itu user-usernya. Jadi terus kita bisa dari WLC itu kita bisa shutdown, restart, kita bisa frekuensinya kita ubah-ubah, channelnya bisa kita ubah-ubah dari WLC. Jadi kita satu sentral, satu pintu masuk untuk memanage semua access point tadi. Biasanya menggunakan WLC itu ketika access point-nya sudah jumlahnya udah banyak ya, mungkin misalkan ya udah di atas 10, jadi dibutuhkan WLC untuk memanage. Karena kalau kita misalkan punya access point anggaplah di atas 10, 20, 30 sampai 50 nggak ada WLC, jadi repot ya, kita manage satu-satu. Jadi nggak praktis namanya ya, jadi tidak disarankan lah istilahnya. Setiap kita ada perubahan, masa kita satu-satu akses ke masuk kita ke access point-nya, jadi habis waktu dan tidak efisien dianggap. Jadi makanya ada namanya WLC ya, wireless LAN controller. Jadi dari WLC kita masuk, login ke WLC, dari WLC itu semua memanage ya. Misalkan WLC Cisco yang model C5508, C9800 ya. Jadi itu WLC ya, mungkin bisa searching nanti. Nah, jadi kalau untuk jadi kalau dia access point itu join ke WLC, itu dia mode image-nya itu atau disebut dengan apa namanya, operating systemnya itu modenya lightweight ini ya. Jadi kalau dia mode autonomous nggak bisa. Jadi caranya gimana kalau kita punya access point autonomous? Harus dikonvert dulu ke mode ini ya. Jadi image-nya beda-beda. Image ini punya sendiri, beda ini ya. Nah, misalkan gini, ada satu laptop dia punya OS-nya misalkan Windows 10. Satu lagi laptop dia punya OS-nya Linux ya, kan beda kan. Jadi gitu ya. Jadi ada yang Linux, ada nih. Jadi catatannya kalau mau menggunakan WLC pakailah mode ini. Kalau kita autonomous ini autonomous saya belum jelasin. Autonomous itu adalah mode standalone ya. Jadi kita bisa manage sendiri SSID-nya, kita manage sendiri VLAN-nya, IP-nya. Jadi kita benar-benar kita manage ke perangkat itu sendiri. Jadi kita config manual ya. Misalkan kita mau ngubah SSID-nya, mau ngubah namanya, jadi kita harus menggunakan mode autonomous ini. Jadi kita apa namanya, kita OS yang dipakai itu adalah khusus yang autonomous. Jadi kalau di Cisco itu ya dia ada dua mode. Jadi dicek dulu. Terus pertanyaannya, bagaimana kita tahu sebuah access point itu dia modenya lightweight atau autonomous? Kalau dari saya ya, biasa saya lihat, saya biasa show persen ya ini ya. Show persen, nanti kalau dia menggunakan K9W7 misalkan gini, ini namanya ya AP sekian-sekian, ini
W7 ini ya, paling ininya itu mode autonomous, artinya kita bisa manage sendiri, kasih SSID-nya sendiri, IP-nya sendiri, seperti yang saya jelasin tadi. Nah kalau pakai KW8 K9W8 itu neng Lightweight ya. Lightweight itu berarti yang mode join KWLC. Jadi gitu. Jadi sampai di sini harus paham dulu. Kalau kita join KWLC berarti modenya harus pakai Lightweight. Jadi OS-nya sendiri, Emacs-nya sendiri dia punya. Jadi kita harus ganti. Kalau misalnya nggak ada punya, kita bisa download di Cisco ya. Kita bisa download dari sana. Nanti dipilih tipe perangkatnya, misalkan access pointnya tipenya tipe berapa, nanti ada pilihan dua ya, yang Lightweight atau autonomous itu. Nah itu yang nanti kita kerjakan ya, cara mengkonvert ya. Terus nanti habis itu kebalikannya, convert yang dari autonomous yang kita kembalikan ke Lightweight. Misalkan kita punya access point nih tadi ya, tapi modenya autonomous, yang mode ya, yang mode standalone ya, standalone. Jadi kita ternyata kita punya WLC. Jadi saya pernah dulu pengalaman gitu, jadi dulu ya. Terus bos suruh gini, tolong ini access point dijoinkan ke WLC ya. Nah sempat dulu saya bingung ya, gimana ya ini, kok nggak bisa join ya. Saya udah pakai join, kok nggak bisa. Ternyata dia modenya mode autonomous ini. Jadi modenya mode autonomous ini saya joinin kok nggak join. Dulu nggak terlalu paham ya. Jadi setelah dicek ternyata modenya ini dia menggunakan ini, yang ini autonomous. Jadi kalau join KWLC harus pakai mode ini. So persen nanti lihat di sini Emacs-nya. Nanti kita akan lihat ya sama-sama. Terakhir nanti ini tambahan ya. Kita nanti kalau udah mode autonomous atau mode standalone, kita akan setting config SSID-nya, VLAN-nya, IP-nya, sehingga nanti kita misalkan buat dua VLAN, dua SSID, jadi kedua SSID satu SSID satu, misalnya SSID 2 dalam satu access point ini kita sampai tes internetnya ya. Jadi internetnya sampai muncul nanti. Jadi ini yang kita ubah dulu. Yang perlu disiapin adalah ini access point-nya ya. Ini access point-nya. Jadi ini nanti ke adaptor. Nah kalau ke adaptor bisa pakai ini ya, power injection. Kalau nggak pakai colokan gini power injection, port ini ada port kabel apa namanya, kabel UTP colok ke sini, terus ini ke switch ya biasa. Nah terus ini untuk saat ini kita pakai ke ini, colok langsung ke laptop kita ya, dari port ini colok ke laptop kita, ke laptop. Terus dari sini colok kabel konsol ya, kabel konsol ini colok ke laptop juga. Nah kalau ini kan nanti transfer filenya lewat TFTP, jadi transfer file ini pakai ini. Jadi IP-nya reachable dulu antara port access point ini ke laptop kita, makanya pakai ini dicolok ke laptop, ini konsol untuk manage ya. Nah ini nanti kabelnya yang dipakai, yang di port kuning ini, yang di port RJ45 ya. Jadi ini pakai konsol ini untuk yang kabel konsol. Jadi ini ke laptop, portnya ini ujungnya ini ke access point tadi. Oke, ini ke laptop kita, ini ke access point yang untuk ke sini. Terus kita download software ini ya. Harus punya software ini. Saya biasa pakai TFTP ini by PH Joinin ya, saya biasa pakai ini. Saya sudah siapin sih, saya udah ada ini. Jadi nanti ini current directory diarahin di mana lokasi Emacs-nya itu ditaruh ya. Kebetulan Emacs-nya itu saya udah download, terus saya taruh di desktop ya. Jadi saya download desktop. Nah ini IP-nya mengarah ke 112. Nah kebetulan IP laptop saya 12 ya, 192.168.12 ini ya. Ini mana? Ini tapi belum kecolok ya. Ini kebetulan IP-nya 12 ya. Ini 12. Jadi diarahin nanti supaya si radio dia tembak ke laptop kita. Jadi karena dia komunikasi lewat TFTP ini.
Terus nanti settingan tambahan ya, settingan tambahan biasanya dari global dulu, TFTP server ya begini aja, nggak ada macam-macam. Terus ini binnya ke IP tadi ya, ke IP laptop tadi. Selebihnya nggak ada sih, default aja. Terus saya tadi cerita WLC ini ya, WLC biasa. Nah dulu sempat di tempat lama saya pernah config ini ya, yang C5508 sama C9800 ini yang terbaru sekarang ya. Semua misalkan kita punya access point sampai 60 ya, 60 sampai 100 gitu ya. Jadi semua sini yang manage. Kita login ke sini yang mengatur semua radionya ya. Pengaturan nama, MAC address-nya untuk sama monitoring juga. Jadi kita bisa monitoring dalam satu access point itu berapa orang yang sudah connect ya. Di WLC kebetulan saya juga punya modul WLC ya. Ini punya modul WLC saya buat. Oke. Terus ini begini posisi colokannya ya. Jadi begini posisi colokannya. Ini kabel konsol dicolok ke laptop, ini juga ke komputer kita, ke port RJ45 nya ya. Ini adaptornya ya. Jadi kalau misalkan punya adaptor power injection ini nggak perlu dibutuhin, ini nggak perlu ya. Kalau misalkan dia punya seperti ini, jadi dari sini langsung ke sini. Jadi sekalian kabel data sekalian power dia. Ini ke switch, misalkan ke katalis ya, ke katalis Cisco atau ke switch apalah HP. Jadi dari sini. Jadi pastikan switchnya juga udah support PPOE ya. Nah, jadi ini modenya ya. Ini yang punya antena ya. Ini ada dual band ya. Satu yang 2,4, satu yang 5.0 ya. Autonomous itu dia stand alone, kita bisa manage sendiri. Jadi kalau dia Lakewake itu harus terkoneksi ke WLC. Jadi dari WLC ini yang nanti memanage semuanya ya. Oke, kita langsung ke ininya. TFTP nya kebetulan saya nyalain dulu. Nah, TFTP terus sekalian apa namanya? Kita pakai kita lihat di saya kabel konsolnya itu di COM berapa. Nah, di COM 3 ya. Kabel konsol sekarang udah kecolok di laptop saya, yang gambar yang di slide tadi dia di COM 3. Terus ini filenya ya, ini file yang nanti kita convert. Nah, ini Lakewake dan autonomous ya. Jadi tadi kalau autonomous itu ada K9W7, kalau Lakewake itu K9W8. Nah, yang sekarang ini yang pertama kita adalah convert dari Lakewake to autonomous mode, yaitu ya, itu yang pertama. Oke. Jadi ini dia. Kita akan convert ke mode autonomous ya. Gitu. Kita convert ke jadi image-nya ini. Sedangkan untuk image yang dari Lakewake ini ya, saya udah siapin. Jadi saya taruh di desktop. Gitu. Oke, TFTP. Sekarang kita masuk ke konsol tadi COM 3 ya. Enter. Nah, sekarang access point-nya belum nyala, saya nyalain ya. Oke, radionya. Nah, kebetulan kalau nggak salah ini modenya Lakewake ya, atau WLC lah, istilah bahasa sederhana, WLC dengan standalone gitu. Ini modenya mode WLC ya. Jadi sambil kita nunggu ya, dia lagi proses booting. Intinya dari mode ini kita ubah ke mode standalone. Oke, ini hampir selesai. Username-nya biasa Cisco, terus passwordnya juga Cisco, cuman C-nya huruf besar ya.
Cisco C-nya huruf besar, password. Oke. Nah, ini tandanya yang mode Lagwake ya, atau base WLC. Lagwake, ENA, Cisco, masukkan password tadi, kita show person, kita ngecek image-nya apa dia mode Lagwake atau autonomous. Gitu caranya. Nah, show person, ini ya sistem image, ini yang perlu diketahui ya, dia pakai K9 W8 ya. Nah, kalau kita ada WLC, kita hanya tinggal join aja ke WLC-nya. Gitu ya. Jadi kita hanya join ke WLC kalau misalkan kita ada punya WLC. Caranya, misalkan join ke WLC, capweb, AP. Di sini ada ya. Kalau mau join ke WLC, primary base, sewa AP primary base, terus namanya misalnya WLC 9800.kantor.com, terus IP-nya ya, jangan lupa IP WLC. Udah seperti itu aja udah. Nah, gitu. Primary base, misalkan namanya WLC C 9800 ya, kantor.com. Misalkan IP-nya 10, gini aja deh, 192.168 misalnya 200, gini ya. Tinggal gini aja, enter, nanti akan dia ngejoin otomatis ke WLC ya. Jadi karena ini nggak ada WLC, saya cancel aja ya. Tapi saya coba enter. Nah, seperti ini aja komennya. Dia akan nanti tembak kalau ada, tapi kalau nggak ada dia mencari terus, mencari gitu kah, karena kita udah masukin komen ini. Nah, itu tandanya dia modelnya Lagwake ya. Yang kedua, mengetahui dia modenya Lagwake atau enggak. Nah, misalkan kita configure T, dia nggak bisa, ini tidak akan diizinkan gitu. Itu dari situ kita udah tahu bahwa itu modenya itu mode Lagwake. Biasanya kalau dia mode standalone yang kita setting tadi, supaya bisa dia kita config IV-nya gimana. Jadi ada tambahan komen debug cap console CLI ya, seperti itu dia. Nah ini perlu ya. Jadi kita mau ngeset IP-nya, baru kita bisa lihat, baru config terminal. Tadi kan nggak bisa, sekarang bisa gitu ya. Show IP interface brief, IP-nya belum ada. Oke, sebelum kita convert, kita atur dulu IP-nya ya. Atur dulu IP-nya. Misalnya conf terminal tadi, kita cek dulu do show IP interface brief. Nah, kita set IP ini, set IP ini ya. Misalnya interface BVI 1, no IP address DHCP client, BVI 1, no SAT, IP address misalnya 192.168.1.5.255.255.255 0, keluar. Terus kita kasih gateway-nya IP default gateway 192.168
12 ya, saya kasih IP laptop saya tadi. Ini 192.168.1.2 adalah IP laptop. Exit. So IP interface bridge. Oke. Nah, IP laptop saya berapa ya? IP config pastikan aja 12 ya. Ini IP laptop saya 12, pin 192.168.1.2. Sukses ya. Nah, kita masukin komen ini. Jadi kita aktifkan ini TFTD ini, terus lokasinya di mana tadi, di desktop arahkan. Udah. Nah, desktopnya apa isinya? Ya ini tadi. Ini kita mau convert ke mode ini karena di sini saya udah buat. Ya, saya taruh filenya di sini. Ini yang standalone. Jadi kita dari mode WLC convert ke mode standalone ya. Oke. Ini sini ada komennya sebenarnya begini. Ini ada arsip download SW override force baru TFTP baru nama filenya ya. Ini nama file yang tadi ya. Ini nama filenya tadi. Oke. Coba saya arsip download SW override force TFTP 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 192.168.1.2, terus nama filenya tadi ya. Nama filenya kita copy aja ini, sebentar, rename, copy nih ya, copy di belakangnya. Oke, enter. Kita lihat prosesnya. Seharusnya kalau dia proses jalan, ya nih ada. Perhatikan di TFTP nya dia akan memproses. Nah, sekarang itu sedang jalan convert dari mode legwake ke standalone ya. Komennya itu ya. Jadi di sini bisa dilihat komennya ini. Saya hitamin aja deh. Komennya ini ya. Archive download SW override force reload TFTP. Ini IP laptop, ini nama file image-nya tadi.
Oke, kita cek ya apa udah berhasil. Kita down enter. Oke, sudah berhasil ya. Ya jadi begitu ya teman-teman. Sekarang ini sudah mode autonomous ya. Jadi stepnya dari awal tadi ya seperti itu. Terus colokan, ingat selama proses copy jangan sampai kabel UTP-nya kelepas ya, karena dia transfer file itu lewat situ, bukan lewat kabel konsol. Oke, kita tes ya. Passwordnya biasa ya, Cisco, C-nya huruf besar, kapital C. So, persen. Nah, sekarang dia udah berubah ke K9W7. Nah, dimana sebelumnya W8 ya. Oke, kedua config. Nggak bisa. Kalau tadi autonomous yang mode lag mode itu, lag wake itu nggak bisa. Jadi sekarang udah bisa. Iya. Nah, kita barusan convert dari mode lag wake ke mode autonomous itu cara pertama ya. Nah, ada cara yang kedua. Misalkan cara yang pertama tadi gagal, jadi kita bisa masuk dengan cara kedua. Ya, cara kedua itu gimana? Jadi kita masih di sini convert dari lag wake ke autonomous mode. Nah, cara kedua kita bisa format access point-nya, radionya. Jadi kita format, terus kita cemplungin balik ininya, apa namanya, image-nya tadi. Jadi ini masih versi lag wake ya, lag wake. Jadi cara pertama tadi convert dari lag wake ke autonomous sudah sukses. Kita masuk cara kedua. Cara kedua, jika gagal dengan cara yang pertama, kadang-kadang gagalnya gimana? Misalkan kita lagi jalankan, tiba-tiba ada muncul seperti ini. Ini mengganggu. Jadi kadang-kadang gagal di setengah jalan. Ini dia could not discover WLC. Dia minta WLC terkoneksi terus. Jadi kadang-kadang misal seperti ini diganggu karena si access point tadi minta dijoinin ke WLC. Jadi begitu setengah jalan mau 70% 80% dia transfer image-nya gagal. Jadi seperti ini. Jadi cara kedua kita format ya. Jadi langsung aja ya format. Dir flash dulu. Ini isi-isinya akan dihapus nanti. Jadi kita dir dulu. Kita cek dulu apa isinya. Ini akan diformat terus. Jadi kalau diformat isi-isinya hilang enggak? Ya hilang. Cuman jangan khawatir, kita akan bisa kembalikan lagi gitu. Jadi banyak eksperimen bisa kita lakukan, banyak cara yang bisa kita buat ya. Jadi seperti itu, kita format flash. Jadi kita format ini flash. Format flash. Kenapa kata format ini nggak dikenalin? Nah, karena dia terkunci. Ya begitu, kalau mode lag wake itu dia terkunci, jadi nggak bisa kita lakukan. Jadi sebelum kita format, supaya bisa diformat, lakukan command berikut ini ya. Ini stepnya. Debug. Ini artinya mengaktifkan konfigurasi ya, karena kalau di model lag wake ini kalau kita tidak ketik ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain, termasuk mengubah IP sama format nggak bisa, jadi kayak kekunci. Jadi ini ibaratkan dikunci ya. Jadi kalau udah model gini kita membuka kuncinya. Oke. Jadi kita udah bisa mengkonfigurasi. Oke, lanjut format aja langsung ya, flash. Ini minta dikonfirmasi apa benar kita mau format. Yes, enter aja konfirmasi, enter sekali lagi.
maka akan ini proses format ya. Ya seperti itu ya tahapannya ya. Oke, udah di format, akan muncul seperti ini. Kita masuk ke komen berikutnya ya. Kita set IP-nya, nanti TFTP-nya, Ethernya, flash. Jadi tahapnya begini, ada sekitar 6 baris komen lagi. Set IP address 192.168.1.5 ya. Satu segmen dengan laptop kita ya. Set net mask, huruf besar ya, net masknya kapital 255.255.255.0. Set default route ya, underscore ya, default router 192.168.1.2. Jadi gateway-nya di sini. Oke, enter ya. Lalu masukin komen ini TFTP init, kenalkan TFTP kita ya, ether init flash init. Oke, jadi tahapannya ya, mulai dari awal tadi ini. Kedua, baru kita aktifkan ini ya, TFTPD-nya. Ini ya, aktifkan TFTPD-nya seperti biasa tadi. Jadi pastikan filenya ada di desktop tadi ya. Jadi ini di desktop, kan ada di desktop nih filenya, yang file image-nya ini 7. Jadi kita mau copy ini ke sini. Lalu ini proses copy ya, komennya proses copy. IP laptop. Lalu kita masukin file tadi ya, nama filenya kita copy, masukin ke sini, terus flash. Oke, ekstrak, kita enter. Wow, apa ini kok nggak bisa? Tar ekstrak TFTP.
tar. Oh iya 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 ya, salah. Min extract TFTP 1 2, kedua kopikan ini tadi salah ya, ini pakai E, jadi pakai E, jadi seharusnya nggak ada E, salah di sini. Enter. Wow. Tar TFTP 192 168 12. Oh iya iya, salah. TFTP flash. Oke, diproses ya, proses copy yang sedang jalan di sini berhasil. Kita tunggu prosesnya. Oke, ekstrak atau transfer filenya sudah selesai. Kita ke cek ini filenya ya, yang hasil ekstraknya tadi, di hasil transfer tadi. Oke, masuk ke komen berikutnya. Nah ini komen ini supaya dia ngebooting dari boot flash ini, jadi kita arahin ya supaya si radio ini ngebooting lewat itu. Copy file name-nya ini di sini, terus 2 kali ya, twice, 2 kali copy lagi, set boot flash, nama filenya slash, kasih lagi sekali lagi, enter. Set. Ini ibarat nyimpannya, arti komen ini set, disimpan. Lalu kita booting.
convert sudah selesai dari model Legwake ke autonomous. Oke, udah bisa kan? Jadi begini caranya ya. Cisco. Kebetulan posisi kita sekarang udah di autonomous alias standalone. Jadi biasa di standalone itu kita bisa konfigurasi SSID-nya, VLAN-nya, IP-nya dan macam-macam seperti kita setting access point biasa. Itu bisa kita udah lakukan sekarang. Nah, karena mumpung kita masih di sini di mode ini, kita setting aja ini ya biar teman-teman juga tahu caranya settingnya. Saya dulu pernah ada teman-teman ya dari daerah lain, ada pernah ya training ya. Jadi mereka sekalian minta itu yang training bawa mereka perangkat dari tempat kerja mereka ya, access point. Jadi cara setting ini mereka kurang paham ya. Jadi dulu ada IT supportnya berapa orang, mereka training dikirim dari sana. Jadi mereka ada bawa 2 biji ya. Nah, jadi mereka minta ini aja cara setting ini stand alone dengan joinin ke WLC gitu aja. Kalau convert ini mereka nggak minta. Mungkin teman-teman di sana butuh juga bagaimana sih Cisco Aeronet ini yang cara setting SSID-nya sampai dia bisa keluar internetnya gitu. Jadi pilihan misalkan pilihan 10 internet IP-nya sekian, pilihan 20 IP-nya sekian ya, beda segmen dan sekalian internetnya juga ada. Jadi ini yang kita praktekin juga sekalian ya teman-teman ya. Di sini ini belum SSID-nya masih ini ya, ada IMC. Nanti kita buat misalkan IMC 1, IMC 2 gitu ya. Itu aja ya kita sebut. Terserah sih SSID-nya mau apa, cuman kita buat aja IMC 1, IMC 2. Jadi kebetulan belum ada ini. Kita buat 2 SSID. Jadi IMC 1 IP-nya misalkan 10.28 10 sekian-sekian. Nah, IMC 2 10.28 20 sekian gitu aja. 2 aja ya. Oke. Untuk SSID-nya pilihan 10, namanya misal kantor 1, pilihan 20 kantor 2. Ini misal ya, kantor 2. Segmen IP-nya 10.28 10x24. Ini pilihan IP 10.28 20x24 ya. Jadi ini IP ini nanti segmen ini nanti di router ya. Kebetulan kita nggak pakai ini nanti dari IP ini diturunin dari Mikrotik ya. Jadi kita di salah satu port Mikrotik kita setting nanti Mikrotiknya. Saya tunjukin juga setting Mikrotik dari Mikrotik port misalnya di port 2 misalnya turun ke port access point tadi ya. Jadi gitu. Jadi mana turun ke port ini ya. Nah, kalau biasa di production sih dia turun ke sini atau langsung ke switch bypass tanpa pakai PoE injection kalau dia punya adaptor. Tapi kalau tidak punya adaptor dia turun ke sini pakai power injection, dari sini turun ke switch ya. Nanti dari switchnya yang pengaturan sama router-router yang di atas yang ngatur semua termasuk IP-nya untuk segmentasi network di pilihannya. Jadi kalau untuk simulasi ini kita dari sini masuk ke Mikrotik port 2. Nanti di Mikrotik ada settingan konfigurasi supaya per setiap ini per SSID dapat IP yang berbeda ya. Seperti itu ya. Ini masih ini ya, nggak ada SSID yang lain, ini SD tetangga ya. Oke. Dot. Oke, sepertinya terlalu tinggi ya. Oke. Dot sebelah
SSID SS konfigurasi kon T terus dot SSID kantor 1. SID-nya kantor 1, VLAN 10. Nah, autentikasi open. Nah, jadi untuk VLAN 10 dengan SSID kantor 1 kita tidak kita nggak pakai password ya. Jadi ketika ada si user mau ini mau join atau mau connect ke internet dengan SSID kantor 1 tidak perlu input password ya, jadi langsung otomatis dia masuk. Tapi di VLAN 2 di kantor 2 nanti kita pakai password gitu ya. Jadi kita buat dua mode ya. Jadi yang non password dengan password. Oke, SID guest mode. Oke, exit. Oke, untuk SSID 2 SSID kantor 2 VLAN, ini VLAN 20 ya. Autentikasi open, autentikasi key management WPA version 2 WPA PSK ASCII 0. Nah, ini passwordnya kita buat aja IMC mantap ya, IMC mantap seperti aja. MBS SID guest mode, enter. Nah, sekarang untuk radionya kita aktifkan. Nah, dia kan dipancarin kan lewat radio. Nah, gitu. Kita lihat dulu radio dulu, show IP interface brief. Kita ini ngecek ya, verifikasi dulu radionya. Aneh radio 0 ya. Nah, kalau radio 0 artinya dia yang di band 2,4. Kalau di radio 1 itu artinya band 5,0. Jadi kita yang aktifin ini aja dulu. Kalau misalkan teman-teman punya di kantor dual band ya dua-duanya bisa diaktifin gitu ya. Jadi saya kasih contoh yang di sini aja ya, di channel band 2,4 ya. Interface dot radio 0 kita aktifkan 01 MB SSID enter SSID di kantor 1. Ini yang SSID yang kita buat di atas tadi. Oke. Encryption VLAN 20 mode Citrus AS. Oke, ini VLAN untuk SSID kantor 2 ya. Jadi kalau yang di ini tadi karena ini kenapa perlu ini ya, karena kita di VLAN 20 ini masukin password, sedangkan tadi yang di atasnya yang pakai kantor 1 tidak perlu ya. Ini tidak, kita enkripsi VLAN 10 nya tidak masukin karena dia open tanpa password itu ya. Nanti di bawah komentar boleh dilihat nanti komennya. Ini semua komen-komen yang dipakai untuk membuat SSID saya kopikan ke sana ya, boleh ini nanti dilihat. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita ngaktifin di radio ya, daftarin di radio
untuk pilihan 10 dan 20-nya. Setelah nanti didaftarin di radionya, kita di interface giganya. Di interface giganya maksudnya di sini. Jadi pilihan itu juga didaftarin, ada berapa pilihan, ada 10 sampai berapa puluh pilihan didaftarin sini, pilihan 10, 20, 30 harus didaftarin. Kalau nggak akan kebaca dan nggak akan dipancarin gitu ya, nggak akan di di broadcast ya namanya, nggak akan di broadcast. Jadi kita harus daftarin, tapi pertama di radionya supaya nanti di radio itu dipancarin juga pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30, ada berapa pilihan akan dipancarin, terus di sisi ini juga dipancarin gitu. Nah jadi nanti untuk lab ini kita ini turun ke mikrotik, misalkan ini pot di mikrotiknya, nanti sini pot 2, dari pot 2 ada kita daftar nanti sub interface pilihan 20, 30, 10 misal ya. Nanti di sini juga didaftarin pilihannya. Jadi ini yang kita buat sekarang. Interface dot keluar interface dot radio sub interface pilihan 10 ya. Tadi ini pilihan 10 encapsulation dot, ini untuk sub interface pilihan 10 tadi ya. Oke, read group 2. Oke, exit. Oke, di interface gigabitnya ya, sub interface 010 kita di sini daftarin juga. Teman-teman udah paham maksudnya, nanti dipraktekin juga soal biar supaya tambah paham ya. Terus breed group 2. Oke, keluar. Oke, kita lihat di sini ada sudah ya. Nah ini ya, sudah ada ya SSID kantor 1. Nah kita untuk kantor 2 ya SSID-nya kita daftarin di radio dan di interface-nya, di interface wireless-nya dan di interface giga interface-nya tadi. Interface radio 020. Nah kalau dibuat interface radio 120 apa artinya? Ya kalau 120 berarti dia ini dengan daftarin pilihan 20 di interface band 5.0 ya. Nah sekarang kan kita pakai yang 2,4, makanya 0,20 gitu ya. Itu ya pemahamannya. Lalu encapsulation dot 20. Oke, breed group 3. Kalau tadi bergrupnya 2, berarti ini bergrupnya bridge grupnya 3. Kalau nanti ada pilihan 30, buat aja bergrupnya 4 gitu ya. Jadi jangan sama. Oke, exit. Ini terakhir interface di giganya ya, di port giganya, port giga 020 encapsulation dot 20. Oke, breed group 3. Exit, selesai. Sampai di sini untuk ngeset ini udah selesai ya. Jadi sekarang di access point-nya atau di radionya sudah selesai. Kita verifikasi show dot belum ada ya. Nah saya coba ini dulu ya, saya joinin ini apa namanya, saya joinin handphone dulu ya, kita lihat dulu hasilnya. Join handphone kantor 2, kantor 1 ya, saya kantor 1. Oke, ini ya, ini ada verifikasinya. Ini saya dan kantor 1 ini 1 dari handphone. Oke, ini
address ini saya handphone, terus IP-nya belum karena dia belum dapat IP ya. Oke, ya. Nah, ini address handphone saya. Nah, nanti supaya dia dapat IP, port ini kita colok ke mikrotik ya. Kalau misalkan di production ada switch katalis, dicolok ke sini, dari port to switch ini colok ke katalisnya. Jadi di katalisnya setting setting pilennya ya, didaftarin ID pilen. Terus nanti masalah untuk ininya di sisi atasnya untuk internetnya segalanya itu diatur di sisi switch atau di sisi routernya di atas. Nah, di sini kita setting pakai mikrotik ya. Sekarang saya tunjukin cara setting mikrotiknya. Jadi gitu ya. Ini dicolok ke mikrotik port 2. Oke. Ini. Oke, saya connect dulu ke kantor ini ya, ke kantor. Oke, passwordnya tadi IMC mantap ya. Oke, kita connect dulu. Sudah connect tapi nggak ada internet ya, karena belum ada sumber internet yang turun ke access point. Oke, ini ada nih ya, ada informasinya kantor 2 ya. Ini ya kantor 2, ini MAC address laptop saya, terus ini IP-nya ya, IP apa namanya, IP Bogon ya. Jadi yang belum ada. Sekarang supaya dapat internet, supaya ini kita setting mikrotiknya ya. Oke, mikrotik ya. Jadi masalah komen tadi, perintah-perintah yang di sini, komen-komennya nanti saya kopikan di komentar ya, jadi bisa diulang. Sekarang saya coba akses mikrotik. Oke. Oke, saya akses mikrotiknya. Semoga settingan mikrotik. Oke. Seperti ini ya. Jadi urutannya di mikrotik, IP address print. Oke. Ini internetnya sumbernya dari wireless LAN ya, IP-nya 192.168.0 sekian ya, 105. Ini Ether 3. Nah, ini pilennya ini yang perlu diperhatiin. Pilen 10, networknya 10.28.10. Pilen 20, networknya 10.28.20. IP-nya 254.254 ya, ini yang perlu. Jadi pastikan sudah reachable internet mikrotiknya dulu ya. 111. Nah, sudah bisa ya. Ping 88.
sudah bisa ya 88. Terus IP address kita yang pertama sebenarnya urutannya kita anggap nih internet udah bisa ya di sisi mikrotik. Kita sampai di situ dulu. Di mikrotik internet sudah bisa. Nah, sekarang di port 2 akses point ini mau kita colok misalnya gitu ya. Gitu ceritanya. Jadi dari wireless ini interface kita buatin dulu nih di pilihan 10, interface-nya masternya di port 2, pilihan 20 master portnya di ether 2 juga, jadi di sini semua. Nah, kalau ke switch dulu baru ke access point bisa ndak? Ya bisa ya, memang lebih disarankan ya seperti itu kalau di production ya. Ini hanya untuk di labnya ini aja. Jadi kalau di production dari ini turun ke switch ya. Nanti di sisi switch menuju ke mikrotik uplinknya di trunk ya, di trunk. Terus dari sisi switch downlinknya ke access point ya di trunk juga, seperti itu. Jadi hanya begitu aja. Ini terus udah dibuat sub interface begini, pilihan 10, ID-nya ini yang perlu sama ini ya, 3 ini ya. Interface-nya ini sama ini. Terus IP-nya kita buatin. Ini pilihan 10, IP-nya ini, interface-nya pilihan 20, IP-nya ini, network-nya ini, seperti itu ya. Lalu setelah itu DHCP-nya servernya diaktifin supaya nanti si user dapat IP gitu ya. Ini DHCP servernya dibuat pilihan 10, pilihan 20 ya. Kalau udah terbiasa mikrotik ya tahulah cara setting DHCP-nya. Kalau ada misalkan 30 berapa pilihan ya buat lagi DHCP server pilihan berapa misalkan. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja pilihan 30, kalau ada 30 next udah seperti itu. Supaya turun internetnya ke bawah di NAT dulu ya. Di sini firewall di NAT ini ya, supaya artinya ke bawah itu internet turun. Source NAT, outnya, interface-nya kebetulan ini mikrochipnya wireless ya, koneksinya, exchange-nya masquerade ya. Oke, seperti itu. Ini interface. Nah, oke, kita port 2 ini kita colok langsung ke ini. Kita colok ke apa namanya? Kita colok ke access point. DHCP servernya, listnya. Belum ada. Nanti kalau ada, misalkan handphone saya, dia akan dapat di sini. Oke, kantor 2 seharusnya nanti ketika dicolok dia dapat apa namanya, ada koneksi internet. Oke, so associated masih IP ini ya. Nah, ini sudah dapat IP 10.28.20 ya di pilihan 20 atau di desktop. Berarti laptop saya kayaknya nih desktop. Iya, B8 ya Mac-nya ya. Nah, kita cek juga di sini. So, nah ini ya 10.28.20.23. Oke. Ini ya teman-teman ya. 10.28.23. Jadi di sisi access point udah kebaca. Oke, sini IV config di laptop saya ini ya. Nah, ini udah tanda begini berarti internet udah bisa. Ping
detik.com. Sudah bisa ya, sudah bisa ping detik.com. Ping 111. Oke. Nah, coba ini udah dapat. Coba handphone saya masukin juga. Nah, handphone saya dapat nih. Nah, ini udah dapat. Dia di pilihan 20 ya. Nah, ini pilihan 10. Pilihan 10 laptop pakai ini. Oke, kita cek di sini. Associated. Oke, ada 2 ini. Kantor 1, usernya, kliennya ada 1, 10.28, 10.23 ya. Jangan tanya kok IP-nya sama. Ini segmen networknya beda. Ini 10, ini 20. Nah, jadi gitu ya. Takutnya dibilang, waduh kok sama itunya. Enggak, dia di beda segmen ya, karena range IP-nya 10 sampai 2 berapa sih. Oke. Ya begitu ya teman-teman ya, settingannya begitu aja, nggak ada yang ini. IP roadnya di sini seperti ini aja ya, karena ini pakai DHCP client, dia dapat IP dari langsung dari radio ya. Jadi DNS sama rootnya ditentukan sendiri. Sekarang kita convert dari autonomous ke lake mode ya. Nah gitu. Tadi kan dari lake mode ke autonomous. Nah sekarang posisinya autonomous ke lake mode. Anggap kita punya WLC. Nah sedangkan si radio ini modenya adalah autonomous. Sekarang kita mengkonvert dari yang sekarang standalone ke mode WLC. Oke, ini image-nya sudah ada. Saya taruh di desktop, lalu di TFTP-nya ini diarahin juga sama dengan tadi. IP laptop dia seperti ini. Pilih IP laptop, settingannya seperti yang awal tadi ya. Setelah itu pastikan antara access point dengan ini kita laptop kita reachable ya, bisa ping ya. Kalau misal nggak bisa ping, pastikan firewallnya dimatiin dulu ya. Mungkin dicek dulu kabel atau firewallnya laptop dimatiin. Ini tahap terakhir ya, kita mengembalikan modenya. Kita ping sekali lagi. Oke, reachable sekali ping. Oke. Jadi kalau dari access point sudah ping saping, sukses. Aircraft download, override, force load, terus DFTP, IP laptop 1, 2, terus nama filenya ya. Nah sekarang ini modenya mode standalone. Kita mau ke mode legwake yang biasa untuk join ke WLC. Nama filenya kita ini ya, jangan salah ini, jangan salah copy terus. Copy. Oke. Oh, begini ya teman-teman ya. Nah, jadi ini komennya ya. Ini semua komennya. Oke. Oke, ini terakhir nama filenya. Enter.
kita tunggu. Sekarang proses transfer ya, proses transfer sedang berjalan, kita ubah. Oke, ini sudah mulai sukses. Kalau udah change state up udah mulai sukses, udah sukses ya. Jadi ini pakai username ya. Kalau mode ini biasa ada username-nya. Dia butuh username. Cisco huruf besarnya, C-nya. Oke. Ena Cisco show person. Oke, ini udah W8 ya. Konsole CLI ya, konsol. Oke. Terus WAP, kita join domain AP primary base WLC 9800.kantor.com. IP WLC nya berapa? 1200 misal. Udah gini aja, dia akan langsung otomatis join ke WLC ya. Akan nanti ada prosesnya, proses yang akan dilewatin sampai, tapi komennya gini aja. Jadi kalau ada yang kurang paham, tapi sepertinya kalau udah ditonton semua pasti udah paham. Penting image-nya disediain, udah di-download. Nanti ini yang image tadi kalau butuh teman-teman di komen aja, saya akan kasih di Google Drive. Saya kasih linknya di Google Drive ya. Jadi sampai di sini dulu teman-teman. Sekiranya ilmu ini bermanfaat buat teman-teman, mohon like dan subscribe-nya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di tutorial berikutnya ya.